Oke ya, jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan setelah pertengahan ini mulai yang bagian kedua. Saya lanjutkan dengan materi yang di atasnya hardware. Jadi saya share dulu materi yang sudah tadi saya sampaikan. Ya, jadi yang untuk ini sebentar ini ya. Ya, materinya kita lanjutkan dengan sistem operasi, tapi saya langsung pada pokok-pokok dari sistem operasi ya. Jadi mungkin diawali dulu dari fungsi utama ya dari sistem operasi. Saya akan perlihatkan dulu secara garis besar ini ya sistem dari ini gimana ya, kok mengganggu. All the promises we made, one by one they vanish just the same. Ya, oke. Jadi kita tahu bahwa komputer adalah hardware yang primitif ya. Jadi kita sudah pelajari sebetulnya yang bisa dimengerti oleh hardware adalah kode-kode biner. Nah, sehingga kalau kita mau menggunakan langsung kan akan susah sekali. Bagaimana kita bisa menyuruh hardware ini untuk bekerja, itu harus menggunakan yang dimengerti oleh dia ya. Jadi perintah-perintah dalam bahasa biner, kemudian itu harus tahu perintah-perintahnya apa, sangat primitif. Nah, kita harus tahu set instruksinya. Padahal tujuan dari menggunakan komputer adalah untuk secara umum untuk menyelesaikan masalah pengolahan data. Jadi kita ingin menggunakan komputer untuk kita pakai untuk mengolah data. Nah, tentu saja pengolahan itu ada prosedurnya. Prosedurnya itu melalui apa yang disebut dengan software atau aplikasi. Aplikasi membantu kita untuk memberikan cara bagaimana menyelesaikan masalah itu diprogramkan. Jadi ini sangat jauh dari kemampuan dari komputer hardware itu sendiri. Jadi kita secara umum pengguna biasa tahunya pokoknya akan menggunakan untuk bisa mengolah datanya ya. Itu berarti antara yang diinginkan oleh pengguna dengan kemampuan dari hardware itu sangat jauh bedanya. Pengguna tahunya bahasa awam, kemudian hardware tahunya bahasa mesin. Nah, ini kan perbedaan kemampuan yang jauh ya, jaraknya beda, kemampuannya jauh. Nah, itu maka perlu kita tambahkan kemampuan dalam hardware tadi, kemampuan yang bisa membantu untuk digunakan secara mudah. Ya, jadi supaya hardware yang sulit bisa digunakan secara mudah, maka yang pertama kali itu harus ada software yang bisa membantu untuk memanfaatkan seluruh hardware yang ada. Hardware yang ada apa itu? Ada prosesor, ada memori, ada I/O, ada storage yang sudah kita pelajari. Semuanya itu punya cara-cara, punya mekanisme, punya fungsi
yang semuanya itu secara mesin. Nah, ini kan susah ya. Kalau secara umum susah. Maka bagaimana memanfaatkannya? Nah, kita perlu bantuan software yang bisa mengatur penggunaan itu. Di samping itu juga kita harus bisa memberikan perintah kepada hardware tadi supaya apa yang kita inginkan bisa dikerjakan. Nah, berarti software ini juga punya fungsi untuk bisa menerima apa yang kita inginkan supaya bisa diteruskan, ya, bisa diteruskan ke hardware supaya misalkan kita ingin mencetak. Nah, berarti nanti software itu harus memberikan cara supaya kita bisa memerintahkan untuk mencetak, lalu software itu akan mengendalikan bagaimana mencetaknya. Nah, karena itulah diperlukan software pengendali. Jadi sebenarnya awalnya namanya monitoring system. Ya. Jadi software atau sistem yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan jalannya hardware. Kemudian ada perkembangannya, itu awalnya dipakai untuk mengendalikan program yang paling awal diciptakan, yaitu untuk kalkulasi saintis, itu adalah program Fortran. Ya. Karena itu namanya, lalu dulu namanya FMS, Fortran Monitoring System, itu cikal bakal dari sistem operasi. Jadi yang semula itu harus manual, user harus menyiapkan datanya pada dulu namanya kartu berlubang, kartu berlubang ya, yang dilubang-lubangi, kemudian setelah itu harus nanti programnya harus di-load, setelah itu harus di-run dan seterusnya. Nah, jadi ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh pengguna untuk bisa memproses datanya. Nah, semuanya itu lalu dilakukan oleh software yang dibuat saat itu untuk membantu bagaimana supaya yang semula dilakukan secara manual bisa diotomatisasi. Itu namanya Fortran Monitoring System, karena saat itu program yang ada ya baru program Fortran untuk aplikasi saintis gitu ya. Setelah itu berkembang program untuk aplikasi bisnis, ada COBOL dan seterusnya. Nah, jadi itu cikal bakalnya ya. Jadi sehingga tujuan dari adanya sistem operasi ini adalah sebagai interface, sebagai antarmuka antara pengguna dengan hardware. Kepada pengguna akan menyediakan layanan untuk bisa digunakan secara mudah. Ke hardware ini, software ini harus bisa mengatur penggunaan secara efisien, gitu ya, secara efisien. Nah, dalam perkembangannya karena ada keperluan untuk bagaimana membuat program dan seterusnya, maka di samping operating system atau sistem operasi, lalu ada program-program lain yang membantu kelengkapan dari sistem operasi. Ada compiler untuk mengolah bahasa programan supaya bisa dijalankan. Kalau program itu aslinya dalam bahasa tinggi, itu dalam teks, dalam dalam perintah-perintah yang bisa dibaca oleh pemrogram. Nah, itu harus diterjemahkan ke bahasa mesin, ada menggunakan compiler, semacam itu ya. Kemudian nanti sistem operasi tinggal menjalankan yang sudah siap jalan gitu ya, yang sudah langsung dalam bahasa mesin nanti bisa di running oleh sistem operasi, kemudian bisa menghasilkan apa yang diinginkan. Ya, jadi sebenarnya itu ya. Jadi pengguna biasa ingin memanfaatkan hardware supaya mudah, maka diperlukan alat bantu atau software bantu yang memudahkan penggunaan. Yang paling dasar adalah sistem operasi, kemudian bagi pengguna-pengguna yang ingin mengembangkan juga untuk memanage sistem ya. Jadi ada library, ada utilities, kemudian ada program-program yang siap digunakan oleh pengguna, text processing, statistik dan seterusnya, ini maka bisa langsung digunakan ya. Sementara ke dalam simulasi harus bisa mengeksekusi, bisa menjalankan program-program tadi, kaitannya dengan memori juga harus bisa memanfaatkan memori yang ada ya, seefisien mungkin ya. Kemudian nanti kalau ada perintah untuk bisa mengakses I/O, mencetak, koneksi ke jaringan dan seterusnya, ini semuanya ya pekerjaan internal itu harus dikelola dengan baik oleh sistem operasi. Mungkin itu secara garis besar ya. Jadi tujuannya ini yang paling utama adalah program dari pengguna itu bisa dijalankan sehingga hasilnya bisa diberikan kepada pengguna itu dengan cara mudah. Tujuannya dari sistem operasi itu ya. Sehingga
Dengan itu yang lain adalah dengan penggunaan yang mudah, ya, tidak sulit. Ya. Jadi dalam perkembangannya dulu awalnya pengguna misalnya harus masih mengetik, ya, masih mau memanfaatkan komputer itu harus tahu komen perintah-perintah yang untuk perintah-perintah dasar dulu, misalnya untuk menampilkan file, untuk mengcopy dan seterusnya harus pakai teks, ya, karena saat itu memang kemampuan dari software dan hardware-nya memang seperti itu, sehingga harus diperintahkan. Ya. Dalam perkembangannya ada namanya GUI, jadi awalnya dulu CLI, Command Line Interpreter, jadi harus ditulis. Ya, sampai sekarang masih ada namanya Command Prompt atau Shell di dalam Unix, ya, Linux itu. Maka ya, meskipun keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Kalau pengguna biasa ya maunya pakai GUI gitu ya, GUI. Tinggal tidak usah tahu perintahnya apa, pokoknya tinggal menggunakan. Nah, tapi mungkin dari sisi efisien kurang efisien kalau kurang cepat, ya. Nah, dari sisi pemrogram biasanya programmer atau yang hobiis itu suka malah pakai yang command line, malah langsung prosesnya itu langsung diperintahkan lewat perintah-perintah yang dimengerti. Nah, jadi itu. Kemudian dalam perkembangannya, kebutuhan hardware atau sistem komputer secara hardware itu terus meningkat, ya. Sehingga juga pengelolanya atau pengendali sistem operasi juga harus terus mengikuti perkembangan itu. Nah, jadi ada 3 utama, yaitu kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk selalu berkembang. Jadi kita sudah tidak asing lagi, kita tahu bahwa dulu misalkan pada Microsoft, ya, semula awalnya dulu cuma DOS, ya. DOS itu sistem operasi yang sederhana, awalnya pada IBM PC, kemudian menjadi Windows, ya, Windows, dan sampai sekarang terus berkembang Windows, ya, kan gitu, ya. Yang awalnya cuma command line interpreter, cuma single program menjadi multi program dan seterusnya. Ini kemampuan berkembang. Semua sistem operasi yang seperti itu, ya. Unix ada yang mengembangkan jadi Linux dan seterusnya, maka itu tujuannya untuk memudahkan pengguna, mudahkan pengguna. Nah, pada intinya ini, karena user harus bisa menjalankan programnya tadi, maka bagaimana program itu dikelola oleh sistem operasi. Nah, di topik yang pertama kita akan memahami dulu bagaimana sebenarnya tugas utama. Yang pertama dari sistem operasi adalah menjalankan program dari pengguna itu bagaimana. Nah, kalau secara konsep sederhananya itu, maka pengguna akan menjalankan program dulu, ya. Jadi kemudian program itu harus di-load di memori, kemudian akan dijalankan. Jadi pada contoh yang sederhana yang lalu pada workshop kita contohkan ada 3 instruksi misalkan, gitu, ya. Nah, itu kan yang kita tulis, gitu, ya. Nah, itu kan kemudian harus di-load ke memori. Siapa yang meloading, ya, pada saat kalau misalkan itu disimpan di secondary storage di hard disk, maka kalau kita klik-klik suatu aplikasi itu adalah kita memilih program. Kemudian program itu oleh sistem operasi harus di-load ke memori. Di tempatnya di mana sistem operasi harus tahu. Kemudian setelah itu sistem operasi harus mulai men-start program tadi. Ya, jadi ada loading, kemudian ada mulai execute, ya, mulai dijalankan. Nah, saat mulai dijalankan itulah lalu di dalam sistem, di dalam hardware ada namanya suatu dinamika, ya, dinamis dari sistem, yaitu menjalankan instruksi dari program. Nah, maka untuk memberikan pengertian yang kemudian akan dipakai seterusnya untuk bagaimana mengelolanya, diberikan istilah proses, ya, karena untuk membedakan kalau program atau aplikasi atau software itu adalah entity yang statis, ya. Jadi yang tersimpan di storage atau di hard disk sebagai file, gitu, ya, sebagai file itu namanya program atau software atau aplikasi. Tapi saat software atau aplikasi tadi dipilih untuk dijalankan, maka di dalam sistem di create atau dibuat suatu proses namanya, ya, suatu proses, karena akan menyebabkan aktivitas di dalam sistem, ya. Di dalam hardware ada aktivitas. Aktivitas itu akan dimulai dari adanya aplikasi atau software yang
dijalankan. Nah, maka istilahnya proses ya. Jadi ini ada beberapa pengertian, ada tentang proses itu sendiri, konsepnya bagaimana. Nah, kemudian ini terkait dengan proses itu ada keadaan proses, ada state proses, ada yang mengatur bagaimana proses itu ada di dalam sistem. Nah, kemudian lebih jauh untuk yang sistem sekarang ini, proses itu bisa di breakdown lagi, dipecah-pecah menjadi sub-sub proses yang namanya thread. Ya, thread. Lalu di dalam sistem hardware-nya atau di internetnya itu bagaimana sebenarnya proses. Gitu ya. Nah, berikutnya di dalam perkembangannya untuk mencapai efisiensi penggunaan dari resource yang ada, itu maka semua sistem yang ada sekarang ini dalam satu saat bisa menjalankan lebih dari satu proses. Artinya ada beberapa program yang jalan bersamaan saat itu. Padahal dalam tanda kutip mungkin prosesornya cuma satu. Jadi yang menjalankan proses namanya prosesor, ya. Padahal cuma satu, tapi kok ada banyak prosesnya. Nah, ini berarti nanti harus ada pengaturan kapan atau siapa saat itu saat yang boleh jalan, siapa yang dalam arti maka betul-betul dia sedang diproses, sedang dikerjakan, itu namanya nanti ada namanya proses state ini ya. Karena itu dikenalkan proses state karena kaitannya dengan penjadwalan proses. Jadi ada proses scheduling. Nah, sehingga nanti akan ada bagaimana mekanisme scheduling itu. Ya. Lalu yang berikutnya nanti tentang bagaimana proses itu dimulai dan diakhiri. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini nanti dengan waktu yang ada mungkin ini dulu ya. Jadi nanti tidak sekali, tapi nanti mungkin proses ini akan kita pelajari 2 kali pertemuan. Ya. Oke ya, ini gambaran tentang kaitannya antara hardware dengan software. Jadi antara Orcom yang menyediakan fasilitas hardware dengan software, yaitu sistem operasi yang harus melayani pengguna untuk bisa menggunakan hardware, gitu ya, harus menggunakan hardware. Maka kita mulai dengan bagaimana program itu dijalankan, karena pokok dasarnya adalah aplikasi dijalankan pada hardware. Ya. Oke, ya, jadi ini tentang konsep tentang proses. Jadi pada dasar pengertiannya, sistem operasi ini bisa menjalankan program yang macam-macam ya. Bisa program dari word processing, bisa program dari statistik, bisa program dari dari grafik ya, graphical processing dan seterusnya. Ya. Maka ini apapun program yang dijalankan itu dinamakan proses. Jadi di dalam sistem ada proses. Nah, execute variety of program diterang as proses. Jadi program atau aplikasi yang dijalankan di dalam sistem hardware itu akan merupakan atau akan menjadi suatu istilahnya ada proses di dalam sistem. Nah, karena itu kalau kita kita pakai Windows misalnya atau pakai Windows kita punya proses ID, misalnya ada setiap proses itu memiliki ID proses. Anda bisa melalui task manager di Windows gitu kan, kemudian kan muncul itu ya, proses-proses apa yang ada ya dia. Jadi proses apa yang ada itu bisa dimunculkan di misalkan pakai aplikasi di Windows itu pakai task manager ya. Yang di sana Anda akan lihat prosesnya, ada type proses. Di situ ada proses Windows, ada proses interrupt, ada proses browser, macam-macam gitu ya. Nah, sementara itu kalau dilihat detailnya nanti setiap proses punya ID, karena itu nanti yang akan ditangani oleh sistem operasi, itu namanya prosesnya, proses. Jadi proses adalah program yang dalam eksekusi, ya, statusnya dinamis. Nah, proses dalam eksekusinya itu akan berprogres, akan berjalan secara sekuensial. Jadi artinya dari awal sampai akhir program proses itu akan jalan, ya, akan jalan. Nah, itu mungkin pengertian dasarnya. Nah, sekarang kita akan melihat setelah suatu program itu berada di dalam hardware, dalam sistem, dalam kendali operasi, maka sebetulnya
ada bagian-bagian di dalam program itu. Ya, jadi untuk ini untuk pengelolaan sistem operasi maka diperlukan apa saja sebenarnya di dalam program itu yang sekarang menjadi proses di dalam internal sistem itu apa saja bagiannya. Ya, bagiannya itu apa saja bagiannya. Ya. Jadi di dalam setiap program itu ada bagian yang berisi namanya instruksi-instruksi. Ya, kalau kita pakai contoh bahasa asing misalkan dimulai dari main, ya, kurung buka, kurung tutup, itu kan itu adalah namanya text section. Ya, jadi itu adalah instruksi program. Ya, mulai dari apa namanya C out, C in, kemudian ada F, ada dan seterusnya. Ya, itu semuanya adalah bagian program namanya, ya, bagian instruksi, ya, bagian code, ya, bagian code. Nah, kemudian untuk mengendalikan, ya, instruksi mana yang dijalankan kita sudah memahami pada hardware, maka di dalam CPU ada namanya program counter yang akan melacak atau akan memandu instruksi mana yang dikerjakan. Ya, jadi ada program counter ini yang penting, ya, karena setiap program nanti ini salah satu apa namanya sifat dari program itu dia sedang dijalankan di mana itu tergantung dari program counter. Nah, jadi ada bagian program, bagian kode, bagian instruksi, kemudian nanti pengendalian instruksi mana yang nanti dikerjakan, ada catatan namanya menggunakan program counter. Ini secara web nanti menggunakan register program counter. Nah, dalam kaitannya dengan data, kemudian dengan mungkin bagian-bagian program yang lain, subprogram, itu maka diperlukan part atau bagian-bagian dalam program yang lain. Misalkan ada bagian stack. Ini nanti akan menyimpan data sementara untuk parameter, untuk variabel lokal, itu ya disimpan di stack. Nah, kemudian ada bagian data, kalau di dalam program itu di atas biasanya kita deklarasikan ada I, ada A integer, I, dan seterusnya. Itu adalah bagian variabel deklarasi data. Ya. Nah, kemudian dalam apa namanya metode pemrograman itu ada namanya alokasi dinamis, alokasi storage atau space atau memori secara dinamis. Kalau diisi pakai alloc itu ya, pakai malloc memory allocation. Itu maka program itu bisa mengembang atau bisa meminta memori pada saat jalan. Ya. Jadi tidak statis. Ya. Jadi nah, contohnya apa? Contohnya itu ada menggunakan pointer. Ya, kalau kita menggunakan pointer itu dalam deklarasi itu hanya dikatakan kita perlu pointer. Nah, maka di mana itu? Maka di dalam sistem nanti disediakan suatu area khusus yang namanya heap ini ya. Ini akan berisi memori yang secara dinamis dialokasikan pada saat rantai, pada saat jalan. Jadi kalau program itu pengertian yang pasif, maka yang itu adalah file yang atau aplikasi yang tersimpan di dalam disk, dalam storage, maka proses adalah entitas yang aktif. Jadi program akan menjadi proses saat sudah mulai dijalankan. Kapan itu? Setelah di-load ke memori. Jadi program bisa menjadi proses setelah program itu di-load ke memori. Siapa yang melakukan ini ya? Harus ada yang meload. Kalau dulu sebelum ada sistem operasi, si pengguna harus memerintahkan dari hard disk kemudian atau dari storage kemudian diperintahkan untuk di-load ke memori. Memorinya juga harus ditentukan di memori berapa gitu ya. Kemudian harus nge-set sendiri program counternya. Setelah itu baru di run, nah, baru akan running. Nah itu proses-proses manual seperti itu pada awal-awal operasional dari sistem komputer ya dulu seperti itu. Itu awalnya karena dipakai untuk menjalankan aplikasi Fortran dulu ya. Jadi dikompil dulu hasilnya executable nanti di load ke memori ya. Yang loading juga yang membuat program gitu ya. Kemudian setelah itu nanti di setting mulai awal khususnya di mana, kemudian baru diberikan tentang run, itu baru nanti CPU-nya akan membaca dari mulai awal itu. Nah itu kemudian digantikan dengan
Yang sekarang ini kita pokoknya borongan, gitu. Pokoknya pada saat komputer kita hidupkan sudah siap dipakai. Langsung kita klik MS Word langsung jalan gitu ya. Nah itu semuanya otomatis. Nah, siapa itu? Nah, pekerjaan yang tak terlihat yaitu sistem operasi. Kita tahunya ada user GUI, ada Explorer. Ya. Nah, maka user GUI ini, Explorer ini adalah sarana, ya. Sarana yang disediakan oleh sistem operasi untuk digunakan oleh pengguna supaya bisa menjalankan programnya dengan mudah. Jadi misalkan dengan GUI, tinggal dengan klik pilih salah satu aplikasi yang ada. Ya. Atau kalau secara natifnya diperintahkan programnya namanya apa, enter gitu ya, itu menggunakan command line. Nah, bisa jadi nanti di dalam sistem ada yang sistem yang sederhana, nah, sekali program dijalankan ya sudah, itu berarti program yang lain nggak bisa jalan. Contohnya dulu ada sistem operasi PC atau desktop yang sederhana namanya DOS, atau dulu CMS ada ya. Itu ya sekali jalan hanya satu program. Kalau mau jalan program yang lain nunggu satu program selesai baru ganti program yang lain. Nah, sementara sekarang ini dengan kemampuan yang namanya multi programming atau multi proses, ada multi programming dari sisi program yang kita jalankan, multi proses berarti atau multitasking, jadi secara internal pekerjaan dari hardware itu pada setiap saat ada banyak proses yang jalan bersama-sama, ya. Bersama-sama dalam arti secara statusnya ada di dalam sistem sebagai proses, tapi kalau itu prosesnya cuma satu berarti yang betul-betul sedang diproses hanya satu sebetulnya. Yang lain ada keperluan di harus nunggu, gitu, harus menunggu. Ya. Lalu ada yang bertanya? Oke, ya itu ya. Nah, jadi kemungkinan dalam pengertian yang sekarang ini ada banyak proses yang jalan, nah, multiprosesnya. Nah, karena nanti mungkin satu program juga bisa akan di breakdown menjadi beberapa sub proses yang tadi sudah diberi pengantar namanya thread, ya. Sudah kita kenal ada multi thread, ada multi proses, ada multi thread. Bedanya apa? Nanti sedikit ada penjelasannya. Ini gambaran secara blok diagram proses yang ada di memori seperti ini. Ya, dari kalau kita tahunya kan program exe gitu, kita klik ya, itu Word exe itu klik gitu, diklik di ikonnya itu, lalu seluruh dari program Word itu apakah seluruh atau sebagian tergantung mekanisme dari sistem operasi, ya. Nanti punya area seperti ini. Ada area yang bisa berkembang mengecil tadi, ini ya heap tadi ya. Jadi disediakan oleh sistem operasi yang mengendalikan itu saja. Ya, kemudian ada stack, ini kalau ini statis karena sudah tertentu nanti parameternya apa saja, ya. Ini kan, kemudian ada data juga ini statis, kemudian ada teks ini yang akan dijalankan. Gitu, ya. Itu kalau secara area di memori. Kalau ini secara pemrograman tingkat tingginya, misalkan kita kaitkan dengan format atau sintaksi seperti ini kan, gitu ya. Jadi biasanya kita main gitu ada aksi-aksi itu parameter dari luar, karena nanti bisa dijalankan pakai parameter. Misalkan dari command line itu misalkan tambahkan itu lalu 1,2, maka 1,2 itu parameter yang bisa langsung dimasukkan. Itu biasanya ada main, kemudian ada argumen counter dan argumen variabel. Ini berapa jumlah argumennya, berapa saja variabelnya ini ya. Nah, kemudian tadi ada stack, ada heap. Nah, kemudian ada data, ini ada dua jenis. Kalau di sini ada yang uninitialized, jadi tidak ada isinya, tapi ada data yang diinisiasi. Ini contohnya X ada, ini Y gitu ya, ini Y. Kemudian ini perintah-perintahnya. Misalkan mulai dari malloc, ini aplikasi untuk mengalokasikan variabel di heap ini yang dinamis. Kemudian ada loop, ada
Kemudian ini contoh dari mulai min, ya ini adalah semuanya nanti bagian dari yang kita kenal dengan bagian teks. Oke, ya. Oke, sekarang tentang bagaimana pengaturan, karena ada banyak proses di dalam hardware, dalam sistem. Jadi hardware atau program yang setelah di load tadi ada di memori. Jadi tentu saja memori harus diatur. Program 1 ditambahkan di mana, program 2 ditambahkan di mana. Nah, itu lalu nanti pengaturan penggunaan memori, itu berarti nanti manajemen memori. Nah, kita pada pengaturan prosesnya ini, yang awal adalah topiknya adalah yang programnya itu sendiri, bagaimana dikendalikan dalam arti dijalankan. Kalau karena ada banyak yang lain, maka yang lain harus nunggu kapan itu nunggu dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, maka dalam konsep pengaturan atau manajemen atau pengendalian, ya, pengendalian proses ini dibagi. Setiap proses itu punya namanya state. Setiap saat proses itu sedang apa? Ya. Jadi ada state, ada kondisi proses itu satu saat sedang apa. Kalau dia sedang instruksi dalam proses itu sedang dieksekusi, namanya dia sedang running. Ya. Dia running, ya. State-nya namanya running, jalan, ya. Run. Nah, sebelum run tentu saja pada saat kita klik kemudian di load ke memori, nah saat itu namanya baru di create, ada prosesnya. Jadi create, nah maka tadi waktu di create kan lalu di memori punya pola seperti ini. Ini ada memori tertentu, di memori tertentu dari 0 sampai maksimum. Jadi seperti itu, ya seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah isi dari memori yang berisi proses. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 state, ya, ada 5 keadaan atau kondisi proses setiap saat. Pertama new, pertama kali di load kemudian ditaruh di memori, maka dia namanya ada proses yang di create. Berarti dia new, itu saja. Nah, apakah kalau proses itu di create langsung dijalankan atau tidak? Nah, tergantung nanti. Ya. Jadi bisa pada saat dia new, maka dia secara prosedur nanti harus diantrikan dulu, antri di dalam antrian yang siap dijalankan. Nah, program yang siap dijalankan namanya kondisinya ready. Nah, jadi ini nanti akan ada pertama kali pada saat load itu dia masuk di memori, kemudian diantrikan di antrian namanya kondisi ready. Nah, proses ini berarti siap untuk dijalankan. Kalau saat itu tidak ada proses yang lain yang jalan, maka proses yang new tadi bisa langsung dijalankan lalu menjadi running. Nah, tidak, program itu selamanya run terus karena program itu tidak selalu mengolah terus, tapi kan kadang-kadang harus membaca data. Dari mana data itu? Bisa dari storage, bisa dari keyboard langsung interaktif, ya, atau program itu mencetak ke atau menampilkan ke layar atau mencetak ke printer gitu kan. Nah, saat suatu instruksi untuk membaca data itu dieksekusi, bisa jadi input output atau peralatan yang diminta itu tidak siap. Misalkan programnya minta data dari keyboard. Nah, kemudian penggunanya masih tidak memasukkan, artinya masih nunggu-nunggu tidak memasukkan. Nah, artinya kan program itu juga belum bisa berlanjut. Nah, ini berarti nanti kalau itu seperti itu, artinya berarti kan prosesor jadi boros, ya, karena prosesornya nunggu tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, saat itu maka untuk keperluan efisiensi, program yang sedang menunggu data untuk bisa meneruskan prosesnya itu maka oleh sistem operasi dipaksa program yang kondisinya seperti itu dimasukkan ke namanya status waiting. Jadi dia lalu prosesor yang dipakai diambil oleh sistem operasi, gampangnya gitu mudahnya, dikasihkan ke program lain yang bisa jalan. Namanya program yang saat itu
harus menunggu data, namanya kondisinya dimasukkan kondisi waiting. Atau istilah lain biasanya bukan waiting tapi block. Ya. Jadi block. Istilah lain adalah kondisinya harus menunggu data yang lain atau terblok, tidak bisa meneruskan karena terkunci dia. Ya, tidak bisa terus. Nah, misalkan harus mendapatkan data, nah datanya nggak dimasukkan, atau datanya itu mau diolah dari hard disk, tapi hard disknya ternyata dibaca berkali-kali enggak berhasil gitu kan. Nah itu kan nanti juga akan mengganggu yang lain. Nah, ini ya. Nah itu program atau sistem operasi yang baik itu kalau ada kejadian-kejadian seperti itu ya langsung ini, karena program atau proses yang sedang nunggu data tadi itu tidak siap ya, langsung dimasukkan ke waiting list, ya. Namanya statusnya wait, kondisinya terblok. Dan program-program yang terblok itu tidak boleh mengganggu program yang jalan, ya. Kalau program yang terblok ini ternyata itu mengganggu yang jalan, ya program yang lain, akhirnya program yang lain itu jadi terganggu dan itu akhirnya seolah-olah sistemnya itu mandek ya. Kita kalau dari si user seolah-olah mandek itu istilah umumnya saya namanya hang gitu ya. Dia kan nggak mau, macet gitu ya. Nah itu biasanya karena ada proses yang menunggu sesuatu terjadi tapi nggak jadi-jadi, nggak muncul-muncul. Misalkan baca hadis tapi hadisnya diulang-ulang oleh hadirnya itu selalu gagal, akhirnya itu terasa oleh user itu sistemnya mandek, hang gitu ya. Padahal itu sebetulnya menunggu proses dari input output. Nah, sistem operasi yang baik maka dia langsung meng-cut atau langsung memutus proses yang tadi macet itu, diputus, langsung dia bisa melanjutkan yang lain. Tapi kalau itu tetap situ dan akhirnya hang, nah itu berarti sistem operasinya belum bagus. Ya. Anda mungkin mengalaminya di Windows ini, kadang-kadang tahu-tahu kan hang, tidak bisa apa-apa, terpaksa harus di restart. Nah, ini belum bagus gitu ya, tidak bagus, nggak ada pengendalian dari sistem operasi sehingga bisa meng-cut yang error-error itu jangan mengganggu yang lain gitu. Ya. Kalau masalah itu maka itu sistem operasi yang sudah terbukti ya Linux atau Unix gitu ya, karena memang dia sebenarnya kan Unix itu untuk server ya, server itu nggak boleh hang gitu ya, karena itu tingkatan yang lebih tinggi yang harus dilayani ya. Kalau Windows ini kan sebenarnya untuk personal gitu ya, jadi kalau itu error itu di close itu ya hanya rugi dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain. Tapi kalau sistem Unix pada umumnya, yang umumnya dipakai untuk server itu kan, kalau tahu-tahu hang itu, wah ini yang dirugikan banyak orang gitu ya, banyak proses, banyak program itu tidak baik. Nah, jadi tadi kemampuan sistem operasi harus selalu berevolusi untuk selalu memperbaiki diri. Ya. Jadi Anda bisa membuktikan Windows itu sampai sekarang masih jelek ya. Saya pakai Windows itu masih sering. Kalau banyak program jalan nanti masih ngos-ngos dan akhirnya nanti hang juga gitu ya. Nah itu tidak bagus ya. Anda bisa bandingkan dengan Linux atau Unix yang berapapun program yang jalan tetap tidak masalah. Ya. Oke, ini gambarannya. Ya, kemudian nanti kalau itu sudah selesai dari programnya nanti namanya statusnya terminated. Nah, kalau sudah terminated berarti seluruh resource yang digunakan tadi ya, memori yang dipakai oleh satu program tadi nanti akan diambil alih lagi. Jadi catatannya kan sebenarnya oleh sistem operasi mencatat memorinya itu yang terpakai di mana saja dan seterusnya. Nah, sehingga itu harus termonitor. Ya, jadi nanti proses itu kalau selesai yang harus selesai dengan baik. Ya. Karena itu ya di dalam pemrograman juga ada aturan. Kalau satu program selesai itu harus ada perintah selesai misalkan gitu ya. Semacam itu. Nah itu dalam bahasa lebih rendah, dalam bahasa tinggi tidak selalu diberitahukan, tapi di bahasa tingkat rendahnya nanti misalkan prosedur. Nah, prosedur harus kalau kembali harus return. Kemudian kalau program di dalam bahasa level yang rendah, nanti kalau selesai di akhir program harus ada
katakanlah harus memanggil sistem call tertentu, exit atau apa namanya, N atau apa gitu ya, tergantung sistem operasinya. Itu ada sistem operasinya mengharuskan program dalam sistem operasi tadi kalau selesai harus. Nah itu tujuannya apa? Itu untuk memberitahukan bahwa proses itu terminate dengan sukses, dengan normal. Karena nanti kalau ada proses tahu-tahu melarikan diri, jadi ada program jalan tahu-tahu melarikan diri, artinya itu berhenti tidak pamitan, nanti memorinya kan memori yang jadi sampah nanti. Kalau itu banyak memori sampah, akhirnya seolah-olah memorinya penuh, tapi sebenarnya nggak ada yang pakai. Nah itu jadi ada garbage, jadi ada memori sampah. Nah itu kaitannya dengan pengelolaan memori nantinya. Tapi akhirnya nanti juga program yang jalan jadi terganggu. Gitu. Oke, jadi secara pengertian, lalu secara konsep diagramnya seperti ini. Ya, jadi dari mulai program kita load, tentu saja kita dari user itu cuma klik-klik, ya, yang memasukkan ke memori loading itu adalah sistem operasi, ada bagian loader namanya, menjadi satu proses yang ada di sistem. Ya, kemudian ya sistem ini ya sistem komputer yang dijalankan dengan sistem operasi tertentu, pakai Windows atau pakai Linux atau yang lain atau Mac gitu ya. Nah, kemudian tidak langsung jalan, tapi nanti akan secara prosedur oleh sistem operasi akan dimasukkan ke status namanya ready. Ready. Nah, kalau saat itu misalkan urutan ready-nya nggak ada, misalkan kosong ya dia langsung bisa running. Ya. Tapi harus masuk di situ melalui status ready, kemudian running. Nah, kalau pada saat running tadi itu ternyata itu apa namanya ada data yang harus ditunggu, ternyata nggak bisa berlanjut, dia akan dimasukkan ke namanya waiting, status waiting atau istilah yang lain statusnya terblok, tidak bisa berlanjut. Dan selama dia instruksinya bisa dijalankan namanya running. Kalau tidak berarti terblok. Menuju ke status waiting namanya, waiting. Nah, kapan dia selesai dari waiting atau dia bisa kembali dari siap ke ready? Kalau tadi data yang diperlukan tadi sudah diterima. Contohnya tadi misalkan dari keyboard, nah, datanya sudah dimasukkan oleh user, maka program tadi menjadi ready lagi. Artinya bisa running lagi, gitu ya. Kalau sudah ready, bisa running. Jadi running. Jadi umumnya begitu. Program itu umumnya running, kemudian suatu saat tertentu karena harus mengakses I/O menjadi waiting atau block. Ya. Kemudian setelah datanya siap, jadi ready lagi. Jadi umumnya di 3 ini. Terus gitu ya. Nah, kemudian ini ada mekanisme dari running ke ready. Ya. Running ke ready itu, jadi kalau tadi saya contohkan, oleh program sendiri karena nunggu data, dia terblok, maka dia menuju ke waiting. Tapi bisa jadi karena di dalam program itu banyak, ya, banyak apa namanya, banyak. Sebentar ya, saya cek dulu. Ada mic yang hidup Pak itu. Ya, mic-nya siapa dia? Mas Edo. Mungkin Mas Edo bisa di-off-kan mic-nya Mas Edo. Tadi udah dikasih tahu sih Pak, tapi mungkin ada dari jawaban. Pak Abdul bisa mute Pak. Kalau Pak host bisa ini ya. Bentar. Ini tampilan saya. Tuh, sebentar. Nah. Sebentar ini kok. Bentar ya, ini saya harus mana tadi sharing saya? Tidak bisa, saya kok tidak bisa munculkan. Gimana yang munculkan? Oh ini Mas Edo ya. Edo Agritama Pak. Iya iya iya.
Oke, itu ya. Oh, kok Habib udah ya? Iya, oke, ya. Oke. Oke, ya, jadi kembali lagi ke ini tampilan proses. Nah, ini dari running ke ready itu gimana? Jadi tadi sudah dijelaskan, mungkin dimungkinkan di dalam sistem tadi kan ada, katakanlah ada 2 programnya. Berarti yang menggunakan prosesor kan harus gantian. Nanti kita lihat ada namanya proses scheduling ya, di schedule, di kapan suatu proses itu boleh running. Contoh paling mudah menggunakan namanya gantian yang menggunakan kuantan namanya round robin. Jadi misalkan setiap program hanya boleh jalan katakanlah 2 menit gitu ya. Nah, kalau program itu sudah 2 menit jalan, maka dia akan di suspend, dihentikan sementara, masuk ke ready lagi. Nah, sehingga nanti yang program yang ada pada saat tadi di suspend ini, maka ada interupsi ke ready ini untuk memilih yang baru. Penggantian. Misalkan ada 2 program kan selalu gantian. Pertama program 1 jalan. Karena 2 menit maka dia akan otomatis akan di suspend, akan dihentikan sementara, masuk ke ready. Maka karena dimasuk ke ready, melalui namanya nanti ada proses scheduling ya, men-schedule itu scheduler itu bekerja berdasarkan interupsi. Kalau kuantanya habis maka ada interupsi ke scheduler nanti untuk memasukkan yang tadi sedang jalan dimasukkan ke ready, kemudian dipilih oleh scheduler yang ready ini untuk jalan. Ya, karena ada 2 program ya, program nomor 2. Program nomor 2 jalan 2 menit harus gantian lagi gitu ya. Jadi ini dimungkinkan dari ready ke running kalau itu habis kuanta istilahnya, atau running ke wait karena menunggu I/O, itu aja ya. Jadi ready ke running ini kalau ini karena sudah saatnya dia dipilih ya. Ini yang memilih namanya scheduler, di dispatch, dipilih untuk dijalankan. Nah, kemudian kalau setelah run itu nanti instruksi terakhir sudah dijalankan sampai pada program yang terakhir, dan dia kemudian statusnya selesai. Selesai berarti menjadi terminate. Nah, saat inilah nanti manajemen memori akan bekerja. Ini ada kaitannya dengan manajemen memori, kemudian manajemen memori akan mengambil seluruh memori yang tadi dipakai oleh program atau proses yang jalan, kemudian nanti kembali ke pool ke catatan bahwa memorinya free atau bebas dipakai berikutnya. Ini secara gampang ya, pengertiannya begitu. Jadi ini ada beberapa istilah. Ini saat awal masuk menjadi ready, kemudian setelah ready nanti kalau siap jalan karena menunggu data, dia harus di blocking dulu, harus wait dulu. Kalau sudah datanya siap, ini istilahnya ini or event completion, jadi datanya siap. Nah, kemudian kalau itu ternyata ini habis kuantanya, dia kena penalti untuk di suspend, maka dia diinterupsi untuk di suspend, kemudian dia menjadi ready. Begitu seterusnya. Ya, ini konsep ini menjadi penting karena ini dipakai untuk pengaturan atau pengelolaan proses. Nah, bagaimana caranya? Karena setiap proses itu punya bervariasi keadaan, maka setiap proses harus punya catatan, diberi satu catatan tertentu dia sedang apa harusnya, karena nanti schedule kan harus tahu proses itu yang dipilih yang proses yang mana, maka ini namanya ada satu register atau catatan. Setiap proses punya satu catatan yang disebut dengan proses control block. Nah, block ini namanya catatan lah, catatan pengendalian untuk proses gitu ya, gampang pengertiannya gitu. Jadi ada beberapa parameter atau informasi yang perlu dicatat untuk pengaturan, tujuannya untuk mengatur proses tadi. Jadi setiap proses memiliki PCB namanya, proses control block. Yang paling utama adalah dia sedang apa ya. Jadi proses state, dia sedang running atau waiting dan seterusnya. Ini ada proses state, ada proses state. Yang berikutnya itu dia
kalau dia sedang running, maka instruksi mana yang sedang dikerjakan. Karena nanti pada saat itu tadi disuspend harus menuju ke ready atau terblok, maka tahu nanti kalau dilanjutkan itu instruksi yang mana yang akan mulai dijalankan. Berarti program counternya harus disimpan. Misalkan saat itu sedang instruksi nomor 10 sedang mengerjakan membaca input misalkan. Ternyata tahu-tahu saat itu kan inputnya masih nunggu, maka langsung pada saat end tadi membaca input pada instruksi nomor 10 itu, maka dia akan wait atau counter block, maka berarti program counternya yang next-nya akan dijalankan nanti adalah 11, maka nanti 11 akan disimpan sebagai program counter untuk next instruction nanti. Di samping itu setiap proses punya proses number PID, proses identification number ya. Nah, kaitannya dengan karena proses itu nanti dipindah-pindah dari blok ke ready ke running dan seterusnya, itu juga akan terikut semua parameter dalam prosesor. Ya. Jadi proses itu mungkin sedang menggunakan register, nilai registernya berapa? Katakanlah contohnya misalkan prosesnya prosesor Intel, ada register A, B, C, D, AX, BX, CX, DX, atau EAX, EBX, atau RAX, dan seterusnya. Tergantung register berapa bit, 16, 32, atau 64 bit. Ya. Ini maka seluruh register isinya juga ikut disimpan. Karena nanti kalau dia harus disuspend, nanti pada saat dia dijalankan kembali, maka seluruh isi register itu harus dikembalikan lagi karena state-nya seperti itu. Kalau tidak nanti akan salah ya. Kemudian yang lain ini, jadi ini terkait erat dengan yang program counter dan register ini kaitannya dengan data yang nanti harus diolah oleh proses itu gitu ya. Kalau yang lain tadi proses state itu kaitannya dengan pengaturan pengendalian proses. Kemudian juga ini scheduling. Ya, jadi karena kemungkinan dalam satu sistem itu schedulingnya tidak satu macam schedule yang dipakai, tidak hanya round robin, tapi mungkin di situ ada priority dan round robin. Ya. Ada prioritasnya, kemudian digabung dengan round robin. Ya. Jadi mungkin ada 3 prioritas. Ya. Prioritas 1 pakai round robin, tapi dengan kuanta 1 misalkan. Prioritas 2 dengan round robin, kuantanya 3 misalkan. Prioritas 3 dengan round robin, kuantanya 5 misalkan. Jadi bisa gabungan. Jadi itu ada informasi tentang scheduling ya. Schedulingnya apa? Nah, ini yang kaitannya dengan pengendalian prosesnya. Nah, kemudian kaitannya dengan memori, dia dialokasikan di mana dan seterusnya, ini juga ikut disimpan. Karena apa? Karena tadi sudah diberi batasan kan. Kalau nah ini kaitannya dengan apa namanya? Alokasi resource kaitan dengan memori, maka tidak boleh satu program itu nanti mengacak-acak tempatnya yang lain. Misalnya ada program 1 tempatnya dari 0 sampai 10, program 2 tempatnya dari 11 sampai 20. Nah, kalau nanti misalkan program 1 karena itu error di dalam instruksinya dia lompat ke 15, itu harus dicegah ya. Dicegah. Nah, cegahnya itu berarti nanti akan terjadi error karena outside boundary. Jadi dia akan terjadi error. Bisa terjadi seperti itu ya. Jadi satu program karena kesalahan data atau kesalahan program, kesalahan algoritma itu bisa meloncat ke program alokasi yang lain. Nah, ini maka harus ada limit ya, dari batasan memori. Sehingga nanti program itu kalau nanti pada saat jalan itu ternyata lompatnya di luar ini, itu nanti akan dicegah. Kemudian informasi yang lain untuk accounting ya, kalau itu kaitannya dengan berbayar nanti berapa lama program itu jalan dan seterusnya, ini akan ada timer ya, timer. Nah, kemudian juga kaitannya erat dengan penggunaan I/O. Umumnya I/O itu cuma 1. Nah, misalkan tadi banyak programnya ada 3. Semuanya akses data dari hard disk, jadi membaca file. Nah, hard disknya cuma 1.
tapi proses ini ada 3 proses. Nah, maka harus ada catatan bahwa saat itu HD sedang dipakai siapa, artinya berarti sedang dipakai, maka nanti yang berikutnya nanti harus diantrikan dan seterusnya. Jadi ada list ya, list akses ke I/O. Karena kalau langsung pada saat itu sedang dipakai oleh proses yang lain, kemudian ada proses kemudian juga mengakses, nah maka tentu saja karena harus secara serial, sekuensial akses hardware I/O itu atau storage, maka ada namanya list untuk yang diakses. Ya, oke, namanya intinya ini namanya ada catatan untuk keperluan pengendalian proses. Catatan namanya PCB. Oke, berikutnya ini tentang dimungkinkan proses itu bisa memiliki. Jadi kalau tadi kan ada proses itu sedang jalan di mana, dicatat menggunakan program counter. Sudah kita pelajari yang lalu ya, ini pemrograman sederhana. Setiap program itu dikendalikan dengan sesuai dengan siklus, mulai dari fetch, decode, execute, kemudian fetch lagi otomatis program counter akan menunjuk ke berikutnya. Fetch lagi otomatis program counter, nah itu yang akan memandu jalannya instruksi yang dikerjakan. Nah, kalau satu program itu cuma satu instruksi yang jalan, ya cuma satu program counter ya. Nah, dimungkinkan di dalam pemrograman itu kan ada, misalkan kita punya program utama, kemudian ada submenu gitu ya. Nah, dimungkinkan program utama jalan, kemudian kita running menu 1, running menu 2 gitu kan, dimungkinkan di dalam sistem yang multi proses ini. Padahal itu bagian dari program 1 yang besar. Nah, maka sub-sub program itu lalu berarti nanti setiap menu itu kan seolah harus punya counter sendiri. Nah, maka bisa dibuat namanya thread. Jadi dari program induk tadi bisa menghasilkan ya, beberapa cabang yang dijalankan, itu namanya thread. Nah, sehingga setiap thread ini juga harus punya program counter setiap threadnya. Ya. Jadi lalu kita bisa punya banyak program counter di dalam satu proses. Maka setiap satu thread itu dikendalikan dengan satu program counter. Nah, itu tidak perlu, karena kalau thread ini lightweight istilahnya, lightweight proses, jadi proses ringan. Ya. Kalau proses itu yang proses yang berat, ya. Proses yang berat. Jadi yang punya PCB itu proses, karena itu namanya proses control block. Kalau yang thread tidak perlu, yang nanti ditambahkan di dalam proses control block itu bahwa proses ini punya beberapa thread. Jadi nanti program counternya ditambahkan beberapa program counter untuk mencatat thread yang sedang jalan. Itu dimungkinkan seperti itu. Bisa saja dalam perkembangannya, karena sekarang kita sudah tahu sistemnya adalah multi core ya. Prosesnya cuma satu, tapi dalam satu prosesor banyak core ya. Nah, dari setiap core punya program counternya. Jadi nanti setiap thread bisa jalan di satu core gitu. Jadi nanti threadnya bisa, nah ini kaitannya dengan perkembangan atau kemampuan dari hardware menguntungkan dengan adanya konsep thread itu. Nah, jadi nanti berarti lebih cepat ya, lebih cepat. Ini kita tidak akan berdetail ini kalau di dalam bukunya Silberkas ini ada bab sendiri untuk thread, bab 4. Nah, tentu saja karena sistem operasi itu kan juga program ya. Jadi program itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kalau dulu operasi yang kecil ya langsung pakai bahasa assembly. DOS itu dulu pakai bahasa Inggris, assembly apa. Kemudian kalau sistem operasi yang besar seperti Windows, bahkan ya yang buat kan tidak hanya satu kan, tim ya. Jadi trim itu kalau bahasa rendah kan sulit, maka bahasa tingkat tinggi ya. Contohnya misalkan umumnya sistem operasi itu dibuat menggunakan bahasa C ya, bahasa C. Jadi ini tadi contohnya ini kalau kita buat struktur data ya, struktur data untuk setiap proses, maka proses tadi punya PCB ya, proses control block. Jadi ada PID, kemudian ada
memori, ya memori, ada file yang terbuka dan seterusnya. Kemudian bisa jadi tadi ada antara program satu dengan subprogram menjadi susunannya menjadi parent dan child, ya. Ini linked list, ya, karena dinamis dalam sistem itu proses nanti bisa di-create, bisa di terminate secara dinamis, sehingga kalau itu dinamis maka paling tepat yang menggunakan linked list. Tentunya adalah linked list, pointer. Ya, jadi setelah konsep proses, kemudian bagaimana proses-proses yang ada tadi sesuai dengan kondisi proses tadi, yaitu dijalankan. Ya, maka harus ada penjadwalan, ya, harus ada penjadwalan setiap proses itu kapan dijalankan. Nah, jadi tujuannya untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Kemudian yang lain adalah karena itu ada banyak proses, dan perpindahan dari satu proses ke proses lain, kalau bisa dengan cara yang cepat, ya, jadi switch proses antara satu dengan yang lain itu cepat. Ya. Nah, itu dilakukan oleh namanya proses scheduler. Di bagian sistem operasi yang mengatur proses mana yang running, ya, yang dipilih untuk running berikutnya, maka ini dalam sistem operasi namanya bagian itu namanya proses scheduler. Ya, proses scheduler ini akan bekerja berdasarkan scheduling algoritma yang digunakan. Nah, jadi akan dia mengetahui scheduling atau penjadwalan yang digunakan itu apa. Sehingga salah satu tugasnya harus memaintain, harus monitor atau menangani, mencatat antrian-antrian yang ada di dalam schedule tadi. Ya. Jadi proses dimasukkan ke queue, dimasukkan ke antrian ready, ada ready queue dan ada wait queue. Ready queue ini adalah proses yang ada di memori yang siap untuk dieksekusi. Jadi ada ready queue. Jadi scheduler akan memaintain pertama ready queue. Yang kedua adalah wait queue. Jadi proses-proses yang jadi terblok karena menunggu data, menunggu event, tidak selalu data, bisa event yang lain, ya. Jadi kalau dia misalkan komunikasi dengan program yang lain, ternyata program yang lain belum respon, ya. Misalkan kita pakai browser, kemudian browser kita itu kita akses ke website, gitu kan, itu artinya juga ada event yang kita tunggu, yaitu ada respon dari website yang diakses. Nah, selama itu belum muncul, nah, maka kondisinya dari browser itu dalam kondisi namanya wait atau block. Nah, kalau nanti sudah website yang dihubungi itu sudah tersambung, kemudian ada informasi datang, nah, maka dia itu akan menuju ke namanya ready. Nah, kalau ada yang perlu diproses menjadi running lagi. Jadi yang mengatur perpindahan antara queue tadi, ya, dari running menjadi ready, running menjadi wait, gitu ya, itu ya semuanya ditangani oleh proses scheduler ini yang mengatur. Ya. Sebenarnya mengatur sebenarnya kan nanti kita lihat itu adalah dengan cara mengisi program counter sesungguhnya di dalam program counternya CPU. Kalau diisi oleh dengan nilai tertentu kan berarti dia akan menjalankan itu, karena secara hardware kan tahunya pokoknya program counter isinya berapa itu yang akan dijalankan oleh CPU. Ya. Jadi CPU sendiri secara hardware nggak tahu bahwa itu dari programnya siapa, kan nggak ngerti. Nah, itulah yang nanti diatur oleh scheduler ini. Oh, nanti CPU harus mengerjakan proses dari program 1. Program 1 itu alamatnya 1 sampai 10 misalkan. Nah, maka berarti kan nanti kalau program counter itu diisi alamat 1 oleh scheduler, berarti program 1 dijalankan.
program 1, instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3, instruksi 4. Nah, ternyata habis kuanta, instruksi 4 harus dihentikan, disuspend. Nah, berarti nanti next program counter disimpan di mana? Di program control block tadi. Jadi nanti kalau dia jalan lagi mulai dari 4. Nah, saat itu misalkan yang dipilih program 2 itu alamatnya 11. Nah, maka berarti kan scheduler akan mengisikan program counter ke program counter register di prosesor dengan alamat 11. Berarti kalau alamat 11 itu diisikan ke program counter, berarti CPU akan menjalankan instruksi alamat 11. Nah, CPU kan nggak tahu bahwa instruksi 11 itu adalah programnya punyanya program 2 kan nggak ngerti. Itu kan secara pengertian dari seluruh yang terjadi di dalam komputer itu adalah proses 2 yang jalan gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dikerjakan oleh prosesor hardware itu pokoknya ngerjakan, tapi sebenarnya itu hasilnya bagaimana, itu dari mana kan nggak ngerti. Nah, itulah yang akan mengatur namanya scheduler. Jadi ini gambaran diagramnya. Jadi yang pertama adalah ready queue. Yang diredikan apa? Ya catatannya, PCB-nya tadi, program control block-nya. Ya. Jadi yang karena setiap proses punya identitas namanya PCB, proses control block. Ya. Jadi siapa yang pilih yang sesuai dengan aturan, ya, nanti paling depan ini ya. Misalkan depannya ini PCB 7 ya, nanti ini akan dipilih. Ya. Nanti berikutnya gitu ya. Jadi untuk pengaturan. Nanti kalau ada yang masuk kemudian masuk queue di mana? Nah, nanti masuk di belakang, berarti nyambung di 2 nanti gitu, misalkan gitu ya. Ini yang yang awal yang ini atau yang awal ini tail itu belakang ya, hit itu depan. Ini link list ya, pakai link list ya. Jadi pemrograman C saya kira Anda sudah semuanya. Oke, jadi secara prosedur ini ya, secara prosedur bagaimana proses scheduler bekerja dari proses ya, mulai dari ready queue. Kalau dia pilih maka dia akan jalan di CPU. Ini menggunakan CPU. Ini dari ready queue masuk running gitu ya. Ini running. Nah, pada saat running suatu proses tadi itu ternyata dia baca keyboard contohnya jadi IO request, maka dia akan terblok menjadi statusnya adalah waiting tadinya. Waiting. Ini waiting karena IO ya, jadi dia nunggu IO. Kalau nanti IO-nya sudah datang, data yang ditunggu dari IO datang, maka nanti dia akan dimasukkan ke ready queue lagi untuk bisa running. Atau karena habis waktunya, jadi bisa jadi karena pakai chronobit kemudian habis waktunya, maka dia juga harus disuspend, dihentikan sementara, dimasukkan ke ready queue. Nah, ada juga model ini karena modelnya ada program dan subprogram, ada menu program, ada menu utama, ada anak menu ya. Nah, saat menu utama tampil kemudian dari menu utama pilih submenu, menu 1, maka yang nanti yang menu utama ya, gitu ya. Jadi menu utama tadi akan menunggu submenu. Maka ini akan create proses baru. Akan proses namanya proses child. Bisa proses child. Jadi menjadi subproses sendiri, tapi dijalankan dari proses yang utama. Nah, umumnya di dalam sistem operasi ini kalau di Linux itu mulai dari proses awal itu login ya. Jadi setiap user itu start itu ada proses utamanya adalah proses login. Login kemudian nanti akan punya setelah itu kalau dia running tertentu, maka dari login itu create
namanya child process. Jadi nanti itu bisa create beberapa proses dari user, bisa jalankan macam-macam. Semuanya itu menjadi kaitannya dengan login tadi, itu namanya child process, proses anak. Ya. Nah, maka ini bisa modelnya nanti proses anak itu jalan itu artinya ya menggunakan CPU dan seterusnya. Kalau nanti sudah terminate, maka nanti ini bisa kembali lagi yang tadi, yang main proses tadi bisa diantrikan lagi. Yang main prosesnya bisa menjadi ready lagi. Jadi dia main prosesnya tadi ya seolah dia tidur, dia tidur, kemudian yang kerja anaknya, dan kalau anaknya selesai dia bangun lagi untuk kerja lagi. Kemudian ada lagi proses yang nunggu interupsi, ya, interupsi. Maka nanti dia akan juga akan tersuspend queue-nya ini with queue pada interrupt. Kemudian nanti akan, kalau interrupt-nya sudah datang, maka nanti akan. Jadi ada variasi, ya, variasi bagaimana suatu proses itu berada di dalam sistem. Jadi intinya adalah ready running, tapi pada saat running bisa terjadi macam-macam ini, di antara ada I/O, ada habis waktu, ada dia sendiri create subproses, maka dia akan tersuspend. Kalau nanti subprosesnya selesai baru dia bisa lanjut lagi, atau menunggu interupsi. Namanya proses itu menunggu interupsi. Apa contohnya? Contohnya ya time of day misalkan ya. Nah, itu kan program yang jalannya kalau ada interrupt. Ada interrupt, kemudian dia akan interruptnya ada. Jadi time of day tanggal otomatis itu ya, tanggal otomatis sistem tanggalan penanggalan sistem komputer. Ini adalah kerjanya nunggu interupsi. Kalau ada interupsi dia mengubah tampilannya. Selesai nunggu lagi interupsi berikutnya. Jadi namanya clock tick ya. Setiap satu ada clock tick maka dia akan jalan. Itu ya, nunggu interupsi. Gitu. Oke, itu gambaran besarnya untuk bagaimana proses scheduling dilakukan. Oke, sekarang bagaimana scheduler ini memindah dari satu proses ke proses lain untuk running. Jadi ini tadi kan untuk running. Ini tadi untuk running itu dari satu proses ke proses yang lain. Ini gantian ya. Jadi dari ready ke running. Itu namanya terjadi, istilahnya yang dipakai dalam substansi, terjadi context switching. Terjadi context switching. Context switching yaitu perpindahan dari satu proses ke proses lain untuk running. Bagaimana itu terjadi? Ini yang terjadi tadi ya, pada saat suatu proses run, kemudian karena beberapa hal ini, karena request, maka terjadi context switch, harus pindah ke proses yang lain jalan, atau karena habis waktunya harus diganti proses lain, ya. Atau ini, jadi ini terjadinya kan di sini. Ini harus memilih proses lain pada saat dia di sini, maka dari sini yang ready harus jalan. Jadi ini istirahat, maka yang di sini harus jalan. Nah, itu terjadi namanya context switch. Terjadi context switch ini. Occurs when the CPU switches from one process to another. Ya di situ tadi ya. Apa yang dilakukan? Ya ini tugasnya context switching ini adalah mengubah status dari PCB program control block yang running menjadi
statusnya menjadi tidak run. Ya, tidak run tadi bisa macam-macam ya. Jadi dia masuk kemana terserah nanti, tergantung ini tadi. Ya, PCB-nya nanti apa? Apa di sini? Apa dia di sini? Berarti kan kondisi next state-nya dia apakah wait, apakah dia ready, apakah dia apa namanya create proses, create child proses, apa dia wait interrupt gitu ya. Jadi nanti PCB-nya ini sesuai dengan dia dipindahnya karena apa? Tadi sesuai dengan tadi. Kemudian setelah itu ini akan disimpan. Yang nyimpan siapa? Ya sistem operasi. Yang tahu sistem operasi disimpan di memori tertentu, pengelolaan list operasi. Setelah aman disimpan, maka isi dari PCB program yang akan di-run, yaitu yang ready, itu di-load kembali ke hardware-nya. Ya, jadi tadi yang di sini semuanya dari program counter dari hardware, dari CPU program counter, dari register-register, kemudian status state-nya nantinya apa dan seterusnya itu akan disimpan di sini, dimasukkan, dicatat di sini, kemudian disimpan. Ya. Kemudian diambil dari yang tersimpan di catatan untuk PCB yang akan di running. Kalau ini di load ke CPU berarti dia running. Tadi saya contohkan, ini tadi sampai dengan instruksi 4, kemudian suspend. Nah, berarti nanti di PCB program counternya dicatat 5 yang disimpan. Kemudian register-register yang lain semuanya disimpan. Kemudian dari PCB program PCB 1 ini, misalkan tadi alamat 11, maka alamat 11 akan di-load ke program counter CPU. Nah, program counter CPU isinya 11, kemudian berarti artinya nanti akan jalan program 11, garis 11. Di samping program counternya juga register-register yang lain dimasukkan ke CPU ya. Jadi kebetulan singkatannya kok bersamanya. PC ini bukan program counter, ini adalah proses control block ya, PCB. Kalau PC saja program counter ya, program counter. Nah, artinya kalau itu sudah di load ke prosesor, PCB-nya berarti kan dia running. Nah, istilahnya adalah tadi executing ya. Apa namanya? Dari istilah proses state namanya kondisinya running. Running itu artinya instruksinya sedang dieksekusi. Instruksinya sedang dijalankan, itu running. Nah, sama, misalkan ini tadi sudah 4 instruksi, kemudian habis waktunya, bisa karena sistem call, bisa karena interupsi, ya, maka ganti yang lain. Nah ini berarti sebetulnya ini perlu waktu ya. Nah inilah yang menjadi apa namanya faktor yang menentukan apakah ini sistemnya efisien atau tidak. Kalau ini lama sekali nanti pergantian dari satu program ke program yang lain lama, nanti kelihatan lambat ya. Jadi sistemnya tidak responsif nanti. Tidak responsif. Istilahnya adalah context switch. Ketika CPU switch dari satu proses, maka dia akan menyimpan state dari proses yang harus di suspend, istilahnya di suspend, dihentikan sementara. Kemudian load status yang disimpan untuk proses yang akan dijalankan. Ini terjadi namanya context switch. Nah, konteks itu nilai-nilai dari satu proses yang ada di dalam PCB. Maka konteks switch ini overhead, jadi perlu waktu. Karena saat itu sistem tidak mengerjakan apa-apa. Ya, jadi ini tidak bisa mengerjakan apa-apa karena dipakai untuk perpindahan ini. Nah, perpindahan ini butuh waktu. Nah, kalau sistem operasinya itu kompleks, maka nanti bisa jadi PCB-nya jadi besar. Jadi PCB-nya catatannya yang disimpan nanti jadi besar, berarti butuh waktu lama, maksudnya gitu ya. Nah ini jadi merupakan menjadi faktor kinerja dari sistem operasi, salah satunya ini pada
time untuk context switching. Nah, itu faktornya berapa ukuran dari program control block. Nah, kalau semuanya itu harus dicatat di memori, mungkin jadi besar sekali. Maka ini salah satu dukungan dari hardware. Maka beberapa hardware itu menyediakan set register setiap CPU. Sehingga nanti konteks itu terjadi hanya di dalam prosesor mengganti isi register utama dengan register dari setiap proses. Nah, ini dalam perkembangannya begitu. Ya, jadi ini untuk performance dari kinerja CPU itu tidak ansih, tidak hanya tergantung pada hardware saja, tapi pada saat running operasional itu ada kaitannya dengan pengendalian jalannya program, yang itu juga akan tergantung kepada besarnya yang dipindahkan tadi. Kalau semua ini disimpan ke memori, biasanya di dalam memori khusus yang dikelola oleh sistem operasi, tapi karena itu harus baca terus ke memori, itu lambat. Ya. Maka salah satu upaya untuk mempercepat atau meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, maka ini kalau disupport oleh CPU-nya, jadi CPU-nya itu punya blok register yang banyak, dan itu nanti setiap dan punya kekhususan untuk PCB, nah itu maka akan menguntungkan. Seperti contohnya sekarang itu CPU sudah semuanya sudah punya namanya FPU, floating point unit. Nah, itu karena itu sudah khusus. FPU itu isi registernya ya bentuknya sudah bentuk dari standar floating point unit representation. Jadi ada apa namanya, ada eksponen, ada mantisa, ada sign itu ya. Itu karena sudah khusus. Nah, kalau di PCB juga khusus, maka nanti context switching terjadinya di dalam CPU, tidak harus baca nulis ke memori. Nah, tulis ke memori itu apa? Nah, ini berbicara tentang kinerja dari hardware berkaitan dengan sistem operasi. Jadi nampaknya itu background dari bagaimana sebetulnya sistem operasi itu mengelola program, yang mengelola hardware ya, di dalam pengelolaan, di dalam pengaturan, ya, pengaturan proses ini. Oke. Ini saya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah contoh-contohnya. Contoh-contoh. Jadi yang pertama, pada mobile system, beberapa mobile system, ya contohnya pada yang menggunakan sistem iOS, ini hanya ada satu proses yang run, yang lainnya itu suspend. Meskipun dijalankan banyak, gitu ya, tapi secara internal maka hanya satu proses yang statusnya run. Nah, kemudian ada pemisahan pemisahan jenis dari proses. Ada proses foreground, ada proses background. Proses ada single foreground proses, ini user interface. Jadi pengguna bisa mengendalikan ini foreground proses. Kemudian ada, ini cuma satu ya, jadi yang running tadi ya, yang one proses ini. Kemudian yang lainnya itu menjadi background proses. Jadi ini jalan tapi tidak menggunakan display, dan ya dengan keterbatasan. Dan batasannya ini hanya single dan tas yang pendek, bisa dimodifikasi dan seterusnya. Ya.
Kemudian ini jadi ini contoh iOS, kemudian yang contoh yang Android, dan ini juga menggunakan model foreground dan background dengan sedikit keterbatasan. Background proses menggunakan service untuk mengerjakan task. Service akan meng-keep track, akan mencatat running, meskipun background proses suspend. Meskipun background prosesnya itu dalam kondisi suspend. Service tidak memiliki user interface. Small memory. Jadi Anda di situ kan, misalkan Anda bisa tampilkan dengan biasanya kan kotak itu ya, kotak itu adalah proses-proses yang dinamakan background ya, yang pernah jalan tapi kemudian dimatikan atau di stop, itu kan dia ada di background. Sementara yang di foreground yang nampak di layar hanya satu proses. Ya beda kalau di PC kan kita bisa tampilkan di display itu kan semuanya tampil di layar gitu ya. Itu semuanya bisa foreground proses. Oke, jadi berikutnya adalah operation. Proses operasi-operasi pada proses. Jadi tadi yang pertama awalnya harus bisa di create. Jadi yang create itu adalah sistem operasi ya, kalau kita lebih detail adalah di dalam itu ada namanya loader, yang mengeload ya, loading dari storage ke memori, bisa saja itu dicatat limitnya memori oleh sistem operasi, kemudian nanti dicatatkan di dalam ready queue kan gitu ya, ready queue. Kalau nanti sudah terminate, maka catatan-catatan yang ada di PCB, alamat memorinya di mana dan sudah akan di free, akan dibebaskan. Bagaimana proses itu diawali, dibuat? Bisa dibuat oleh parent proses. Jadi parent proses, create child process. Jadi tadi sudah saya beri gambaran. Pada saat kita masuk pertama kali di lewat user interface itu biasanya kita harus memberikan ID kan itu ya. Nah maka ID itu menjadi satu ID utama dari proses itu. Nah proses ID login itu tadi kalau kita run aplikasi tertentu maka itu ada kaitannya antara aplikasi yang kita running dengan ID yang kita sendiri waktu login. Karena nanti jangan sampai nanti kalau tidak ada kaitannya, nanti kalau ternyata masih ada proses yang running, tahu-tahu kita logout, nah nanti proses yang running ini akan kehilangan arah, kehilangan pegangan ya. Nah, itu nanti akan menjadi proses yang tidak terkendali. Nah, maka di dalam umumnya pada sistem operasi itu akan ada kaitan antara satu proses berikutnya dengan model parent and child. Jadi proses yang berikutnya itu akan di-create oleh sebelumnya. Nah, ini bisa jadi nanti bisa dari parent create child, child create child berikutnya akan menjadi tree proses. Kalau itu tree, maka kalau kita potong paling atas ya semua yang bawah nanti akan dilepas ya. Akan jadi semua memorinya bisa terkendali, bisa diambil semuanya. Kalau itu lepas nanti tidak terkendali. Secara umum proses identifikasi dan dimanage lewat PID ya, jadi sudah saya singgung. Nah, tujuannya salah satunya adalah untuk resource sharing. Parent and child ini bisa share resource, bisa semuanya, bisa sebagian, atau tidak sharing ya. Jadi ini kemungkinan sharing resource antara parent dan child, bisa share semuanya, sebagian atau tidak sama sekali. Kemudian untuk pilihan eksekusi, jadi antara parent dengan child
bisa running secara concurrent, artinya bisa jalan ya. Jadi begini, misalkan kita menjalankan satu aplikasi, contohnya apa? Contohnya browser gitu ya, gampang lah, browser. Kalau kita create tab baru, ya, umumnya sekarang pakai tab ya, browser pakai tab ya. Maka antara dua browser yang kita sebenarnya kan browser, misalkan saya menjalankan apa namanya Firefox atau Edge atau yang lain, kita buka, kemudian kita create tab, itu berarti itu menjadi child ya, child ya. Tapi kalau kita new dari apa namanya dari browser itu bukan new tab tapi new browser, berarti nanti antara dua browser itu juga akan bisa jalan concurrent ya. Jadi bisa apa namanya jalan bareng. Jadi artinya parent and child ini concurrently, sehingga kalau saya close yang satu browser yang kedua yang di-create tadi bisa jalan sendiri ya. Masih bisa jalan gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini kalau kita umumnya ini model menu program-program yang kita buat itu kalau kita pilih menu, kemudian menu itu jalan, kemudian kita nggak bisa kembali ke menu utama sebelum menu yang kita pilih itu selesai. Nah itu berarti ini parent waits until children terminate. Contohnya apa ya? Aplikasi yang mana? Mungkin bisa Anda cari ya. Jadi model yang kedua ini ya kita jalankan dari satu program atau satu aplikasi, kemudian dia ada anak submenu, kemudian dari submenu itu kalau kita balik ke program utamanya nggak bisa, jadi seolah terkunci gitu ya. Hanya kalau bisa kalau kita close yang anak programnya. Nah ini pilihannya begitu ya. Atau dari satu aplikasi kemudian kita running dari aplikasi itu bisa membuat aplikasi yang serupa. Kalau paling contoh mudah itu contoh browser ya, ada dua opsi, kita bisa create ya, yang concurrent atau child ya. Atau child ya, mungkin begitu ya. Oke, ini proses creation, kemudian ya jadi tadi sudah dalam proses creation ini akan menjadi tree of process. Jadi dari proses ini proses sistem operasi ya, proses induknya sistem operasi, kemudian akan menampilkan user interface, misalkan login ya, ini maka kita login, kemudian dari login itu akan meng-create proses cell ya, misalkan bus cell, kemudian kita bisa menjalankan apa namanya melihat proses ID dengan proses dengan PS, program PS, atau melihat virtual memory dengan Vim dan seterusnya. Ini bisa dari bus, dari cell, ini command line interpreter, bisa kita berikan perintah PS, perintah VM, FVM dan seterusnya. Sementara di dalam sistem saja ada Python interpreter yang pada saat program itu jalan, sistem jalan langsung diaktifkan Python interpreter, sehingga waktu kita misalnya di sini nanti kita akan running Python, ya sebenarnya nanti itu sudah tinggal siap menggunakan yang sudah running di sini, nanti interpreternya sudah ada, nanti ada kaitannya sendiri. Semacam ini adalah yang disebut dengan tree of process. Ini contohnya di sistem Unix pada umumnya yang menggunakan bahasa C. Untuk ini lanjutannya untuk address space, jadi untuk memori, ini child bisa menduplicate parent. Jadi address space pertama kali child duplicate parent space, kemudian atau child has no program loaded into it. Ini menggunakan parentnya. Example ada dua
untuk yang Unix Fox. Nah, ini berarti create new process dan exec. Setelah new process create, maka kemudian akan di replace memory space dari parent dengan isi dari program yang child tadi. Kemudian child akan running sampai nanti selesai, maka proses parent tadi harus menunggu dengan wait untuk terminate. Jadi ini istilahnya adalah apa namanya? Komunikasi antar proses ya, antar proses communication. Jadi antara proses parent ini akan menciptakan child, kemudian child akan mengisi dari address space yang dimiliki oleh parent. Misalkan tadi kan di PCB-nya kan sudah ada alamat satu proses tadi, misalkan alamatnya tadi 1 sampai 10. Kalau dia kemudian create child, maka 1 sampai 10 tadi alamatnya akan dipakai programnya yang di-create tadi. Ya, di replace dengan kemudian dijalankan. Jadi tempatnya di situ. Nah, kapan parent tahu bahwa running dari child itu selesai, maka pada saat ini tadi exec, maka parent itu menggunakan sistem call wait. Ini untuk mengetahui bahwa nanti setelah si child selesai, child-nya harus mengeksekusi sistem call exit. Ya, karena dengan exit ini akan memberitahukan ke sistem call wait. Jadi ini ada komunikasi antar proses. Maka ini kalau ini nanti selesai, maka nanti kembali nanti wait ini berarti nanti parent akan jalan lagi. Artinya kalau jalan itu berarti seluruh instruksi dari parent tadi dikembalikan ke memori yang ada tadi. Ya, misalnya memorinya 1 sampai 10. Pada saat parentnya create tadi memori 1 sampai 10 dipakai programnya untuk yang child. Ya. Nanti kalau child selesai maka kembali ya programnya dari parent akan di-load lagi ke 1 sampai 10. Ini modelnya begitu, ya modelnya. Jadi tidak waktu create lalu menggunakan memori lain lagi tidak, tapi tetap karena kan waktu create itu kemudian childnya jalan itu kan parentnya kan tidak jalan ya harus nunggu. Nah, maka memori yang dimiliki oleh parent dipakai oleh child ini. Untuk efisiensi, ini kan tujuan efisiensi. Ya, tujuan efisiensi. Nah, ini kalau dalam codingnya di C seperti ini. Jadi ini main prosesnya, parent, ya, fork, maka ini akan meng-create child, ya, child. Ya. Kemudian kalau itu sukses, maka akan running Excel LP ini, exec, akan apa namanya menjalankan perintah ls. Nah, kemudian wait. Ya. Ini kemudian si parent akan wait sampai nanti kalau gampangnya kalau si ls selesai nanti kembali ke main lagi, gitu ya. Jadi pemrograman yang lain atau sistem yang lain menggunakan API atau sistem call atau yang lain ya. Jadi contoh ini kalau tadi Linux atau C atau Unix, ini Windows ya pakai C juga tapi beda sistem call yang dipakai ya. Jadi mulai meng-create prosesnya itu ini create proses ini. Panjang parameternya ya, jadi kalau ini tadi simple gitu ya. Cuma PID fork gitu aja. Nah, ini kalau Windows rumit complicated ini karena create proses sekaligus nanti setelah di create proses itu diberitahukan nanti yang dijalankan apa ini MS Paint ini. MS Paint dan seterusnya ini parameternya panjang kalau mau apa namanya tahu detailnya ya
untuk mempelajari Windows API ya, Windows API. Kalau ini error, maka nanti tidak berhasil create proses. Nah, kalau berhasil, maka nanti ini harus nunggu. Wait for single object. Kalau di sini sistem call-nya panjang namanya wait for. Kalau di C ini cukup wait aja. Wait tanpa parameter, nol dia. Kalau di sini wait for single object, yang ditunggu adalah proses yang memiliki handle proses tertentu tadi. Ini auto create ini akan menghasilkan handle H. Handle H ini. H proses ini. Ada H proses handle yang di create. Lalu kalau selesai nanti ini akan jalan lagi parennya. Kemudian ini selesai dari proses dan di close semuanya. Handle proses untuk proses yang di proses itu adalah handle prosesnya, nanti akan di close. Dan kalau ada thread juga akan di close. Nah, ini gambaran contoh programmingnya untuk programming untuk create proses ya, untuk create proses. Yang terakhir adalah proses terminasi. Jadi create proses menggunakan, kalau di Linux fork exec tadi ya. Kalau di Windows create proses satu tapi panjang. Kalau di Linux 2 fork exec. Kalau di Windows create proses panjang. Kemudian termination. Proses akan menjalankan perintah terakhir untuk meminta ke installasi untuk menghapus seluruh resource yang ada yang digunakan tadi menggunakan exit, mengembalikan status data dari child ke parent, kemudian diallocate semua resource yang dipakai oleh child kembali ke parent, berarti nanti resource-nya parent yang akan aktif. Parent may terminate, jadi mungkin parent akan terminate mengeksekusi child menggunakan abort. Bisa saja ini parentnya itu menghentikan di tengah jalan ya. Jadi ini berhenti paksa ya, berhenti paksa. Jadi, umumnya kalau misalkan kita secara interaktif kalau pakai Ctrl C itu ya, itu abort itu akan dijalankan sistem call abort untuk proses yang jalan. Cara alasan untuk menggunakan abort ini karena mungkin katakanlah nggak selesai terjadi loop misalkan, kalau itu secara interaktif ada display itu mungkin kok harusnya itu berhenti, nggak berhenti ya kita abort gitu ya, baik Ctrl C ya. Atau childnya sudah tidak diperlukan lagi, atau parenya exit keluar. Parent ini ya, parentnya itu keluar dan operating system tidak membolehkan child untuk continue. Jadi kalau kita menjalankan satu aplikasi, kemudian aplikasi itu kita akan klik menu atau apa, kemudian ternyata si parent tadi kita close, gitu ya, tadi bisa concurrent, maka si child juga akan close, ya, juga akan close karena tidak diperbolehkan untuk running tanpa parent. Gitu. Oke, ini beberapa variasi dari termination dari proses. Jadi beberapa observasi tidak memberikan child access. Jadi setelah di create child itu tidak boleh, tetap ada kalau parenya terminate. Itu logikanya
Logikanya seperti itu. Jika proses terminate, maka seluruh children maka harus juga terminate. Jadi kalau kita login itu saat parent proses login, kemudian kita masuk ke sistem ya. Kemudian kita mungkin jalankan MS Word, kita jalankan Excel, jalankan Process dan macam-macam. Kemudian tahu-tahu itu kan masih jalan semuanya. Kita langsung logout. Nah itu maka seluruh yang itu nanti akan otomatis akan di terminate juga gitu ya. Tidak lalu itu jalan tanpa ada parentnya. Jadi ini istilahnya cascading termination. Jadi all children dan seterusnya akan terminate. Nah ini biasanya kalau itu ada data-data yang mungkin masih belum sukses atau belum selesai diselesaikan, kadang-kadang sistem rahasia akan memberikan warning. Ini masih jalan. Biasanya kita diberi user interface tampilan untuk di close sendiri gitu ya, di close sendiri. Biasanya dengan timer. Kalau tidak di close ya otomatis juga akan close juga. Atau kalau kita batalkan password nggak jadi close, maka berarti proses loginnya juga tidak akan diteruskan. Jadi kembali lagi masih normal ya. Dan kita masih bisa menyelesaikan yang tadi masih mungkin belum selesai. Jadi pakai wait ya untuk menunggu. Jadi ini PID tadi untuk supaya ada komunikasi antara parent dengan ini tadi contoh yang di Linux ya, atau di Unix pada umumnya. Jadi proses parent itu akan menunggu children selesai dengan wait tadi ya. Jadi parent create proses dengan fork, kemudian accept, berarti children akan jalan. Maka saat children jalan, parent akan tahu bahwa si children itu selesai dengan menggunakan sistem call wait. Karena dari child nanti akan selesainya pakai exit. Exit akan connect dengan wait. Nah, jika tidak ada parent yang waiting, itu nah, parahnya tidak pakai wait, maka proses itu akan menjadi proses yang zombie namanya. Sebaliknya kalau parahnya itu terminate, selesai tanpa menunggu pakai wait, maka proses yang childnya tadi akan menjadi proses yang orphan. Jadi itu istilahnya ada proses yang jalan semula di-create oleh parent, tapi ternyata parentnya tidak menunggu dengan wait. Sebaliknya yang kedua ini proses di-create oleh parent, kemudian parentnya selesai duluan, tidak menunggu pakai wait juga. Nah maka ini namanya orphan, ada dua. Oke ya, yang terakhir ini proses yang ada di mobile ya. Mobile system seringkali men-terminate proses untuk supaya resource-nya itu bisa diklaim kembali di memori karena kan keterbatasan resource ya. Ya biasanya terminasi otomatis oleh di dalam mobile system ini dari yang paling penting pada yang paling tidak penting, ini urutannya. Ini yang paling penting itu foreground process, kemudian visual process, service process, background process, dan empty process. Jadi nanti di terminate mulai dari yang bawah ini saja. Jadi yang paling tidak penting itu paling bawah. Empty process, background, service, visible, kemudian yang foreground. Ini proses yang sedang dihadapi oleh pengguna, biasanya namanya foreground proses. Nampak ya? Oke, itu gambaran. Yang terakhir adalah multiproses arsitektur.
yang dimungkinkan ya di dalam kaitannya antar proses. Kalau tadi dengan struktur parent dan child dimungkinkan satu parent itu create proses dan proses itu masih hidup meskipun parentnya di close ya. Contohnya sudah kita pakai, yaitu kita pakai browser, many browser yang sebagai single proses. Jadi ini kalau kita jalankan sub browsernya itu nanti itu berarti menjadi satu proses yang tadi. Ya. Tapi dalam perkembangannya ini menjadi multi proses dengan 3 contohnya pada Chrome ya, dan yang lainnya juga 3 different type of proses. Ada browser proses ini yang menangani user interface, kemudian disk dan network, kemudian ada proses render. Ya ini kalau aksesnya itu nanti menggunakan informasi yang grafis misalkan untuk ditampilkan, maka ada di create proses sendiri, proses render dan plug-in proses. Nah, jadi bisa dicantolkan aplikasi yang lain yang itu bisa di create dari browser, di browser. Nah, di dalam browser ini misalkan ya ada tab ya yang bisa kita. Nah, setiap tab ini adalah proses yang terpisah. Jadi multi proses. Jadi bukan child, ya, tapi ini separate proses. Meskipun di-create dari ya, jadi ini misalkan ada plus gitu ya, kita plus di sini muncul tab baru. Nah, tab baru itu bisa tetap masih di sini meskipun itu adalah separate proses, tapi bisa kita dengan mudah bisa kita keluarkan. Jadi seolah menjadi terpisah dari browser yang tadi create ya. Jadi lalu tidak menjadi anaknya gitu ya, karena anaknya tadi kalau nanti yang parentnya kita close kan otomatis anaknya akan close. Oke, nampaknya ini waktunya sudah cukup itu untuk yang pertama ini adalah tentang pengertian penanganan yaitu pengendalian bagaimana program dijalankan. Kalau pada si hardware itu sederhana, dijalankan, dieksekusi setiap baris pada alamat tertentu, ya. Itu pada sudut pandang hardware kan sederhana. 3 siklus yaitu fetch, decode, execute. Ya. Nah, pada sudut pandang sistem maka yang dijalankan bisa lebih dari satu program. Maka bagaimana program-program itu bisa dikendalikan jalannya, itulah perlu software untuk mengendalikan, mengatur program-program yang dijalankan. Nah, maka dikenakan namanya konsep proses. Program yang dijalankan suatu saat itu akan menjadi satu proses di dalam sistem yang lalu punya catatan tertentu, apa saja yang dimiliki oleh proses itu, kemudian dia sedang apa, sedang dijalankan apa, sedang dihentikan sementara, sedang akses I/O apa saja dan seterusnya. Ya. Lalu ada namanya PCB, proses control block, itu untuk mencatat semua itu. Ya. Yang dimiliki, yang digunakan oleh proses itu apa saja. Nah, karena banyak proses yang jalan tadi, maka ini dengan asumsi CPU-nya 1 ya. Kalau misalkan 2, 3, ya berarti tinggal diperluas saja ya. Penanganannya diperluas, tapi yang dasarnya kan penggantian penggunaan resource. CPU yang 1 digunakan oleh banyak program, sehingga banyak proses yang jalan harus menggunakan satu CPU, maka ada yang statusnya running cuma 1, yang lainnya ready atau wait gitu ya, yang jatuh. Nah, bagaimana proses itu diciptakan pertama kali, jadi itu adalah creation proses, proses creation, mulai dari child, mulai dari parent, membuat child dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kemudian terminate dan seterusnya. Kemudian pada perluasan sistem operasi yang ada di komputer
di PC, komputer besar, kemudian diturunkan ke dalam komputer yang kecil, ya, yang kita sudah tidak asing lagi, yaitu mobile system. Ini kan komputer kecil tapi kemampuannya juga canggih, tetapi dalam kemampuan yang canggih itu penggunanya masih sederhana sebenarnya. Maka juga penanganannya atau pengaturannya juga dibedakan antara PC dengan yang general purpose yang bisa running banyak gitu ya, dengan yang meskipun itu multiproses juga tapi penanganannya beda. Lalu ada dibagi, ada foreground process, ada background process. Jadi foreground process cuma ada satu yang running setiap saat, yang lainnya menjadi background process. Ya, mungkin itu saja ya. Jadi untuk pengenalan kita akan apa namanya? Ya, saya tutup dulu share-nya. Tutup share-nya mana? Oh, ini stop share. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Nah, tolong dihidupkan. Kita presensi dulu sebelum selesai. Ya, presensi dulu. Ya, saya kehilangan satu siswa yang namanya siapa itu? Mas Samuel Saimimam. Oh iya, kemana itu ya? Dia katanya kerja Pak, jadi nggak lanjut. Oh, enggak lanjut? Iya. Oh, enggak lanjut. Makanya loh, kemarin harusnya kan 19 kok sekarang cuma jadi 18 ya. Karena di Miterem juga gitu, tak cari-cari, tak kira 19, waktu saya hitung itu 19 kok. Ternyata ada yang ngirim double ya, yang ngirim double itu ya, 2 kali, ada yang siapa itu ada yang ngirim double. Nah, ya ternyata jumlahnya ternyata cuma 18. Oh, berarti satu itu ya, saya Mema itu ya. Oke. Oke, saya saya capture dulu ya. Saya capture. Ya, senyum semuanya. Semuanya. Ini yang tadi Tertises Drew Fayoti, kok sulit ya namanya ya. Ini Anda kayaknya kameranya kena kena apa namanya? Kena apa itu? Kok Kabur, burung Pak. gitu ya? Kena apa Iya ya? Pak, kabur Pak. Kamera laptopnya rusak Pak. Oh, rusak. Kok buram gitu? Kok buram gitu? Kenapa kok buram gitu? Iya Saya Pak. kira memang hilang hidup saya. biar seni gitu, enggak ya? biar seni enggak ya? Oke, saya beri apa? 1, 2, 3. Oke, ya. Tak cek dulu, sebentar, tak cek dulu. Jangan sampai saya sudah bilang ya nanti tidak boleh. Ya, bagus. Bagus, saya sip dulu. Ini kuliah ke-6 ya? Iya, Pak. Oh, ke-6 ya, ke-6. Biar ada nomornya. Kemarin UT ujian tengah semester, ke-6. Oh, lah harus JPG kalau enggak nanti. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Bapak mau tanya boleh nggak Pak? Iya, silakan. Pak, UTS kan udah selesai. Yang Iya. soalnya kemarin itu ada kunci jawabannya nggak Pak? Gimana? Maksudnya kita bisa belajar dari kunci jawabannya Bapak nggak? Oh, Maksudnya boleh minta kunci jawabannya nggak? oh penjelasannya ya. Iya Ya, nanti Pak. sebentar, nanti tak orek-oreknya yang singkat-singkat gitu ya. Iya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Oke, ya. Makasih Terima Pak. kasih ya, selamat siang. Kita tutup. Ya, Selamat Makasih, tugas mungkin tamat ya. ya. Ya, sama-sama. Siang. Selamat siang, makasih Pak. Selamat siang, ya, selamat siang. No.